Sebagai guru ini berusaha untuk memberikan yang terbaik. Seperti di kelas saya menyiapkan beberapa kegiatan. Nah, hal ini disiapkan karena anak usia dini ini individu yang unik untuk menjadi guru TK, dan juga saya berkuliah mengambil jurusan PAUD melihat bahwasannya ada namanya usia golden age, di mana usia ini merupakan masa keemasan anak. Anak di sini mampu merekam lebih baik, dan anak-anak usia dini ini sebagian besar mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan screen time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, kembali lagi di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dengan saya sendiri Nasifa Wilia dan rekan saya Fitri Fadilah. Kami akan menemani waktu teman-teman selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakal ngobrolin apa aja nih Kak? Kita bakal ngobrolin tentang perjalanan beliau, tantangan, habis itu makna alumni yang pergi kemudian kembali untuk memberi. Langsung aja nih kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Wafik Aziza MPD. Halo Ibu. Oke, Ibu, rasanya bukannya unik banget ya, dulu sebagai murid TK di sini, sekarang kembali sebagai guru. Ceritakan, boleh nggak sih Ibu ceritain momen apa sih yang paling berkesan nih di TK Nurul Jadid ini, Bu? Iya, saya kembali lagi nih ke TK ini, reuni ya, tapi reuninya sebagai guru, bukan sebagai mantan murid gitu ya. Nah, dan alhamdulillah juga saya bekerja sama sekarang dengan yang dulunya guru-guru saya yang ada di TK ini. Dan bahkan sampai sekarang sebagian dari mereka juga masih mengabdi di TK ini ya. Tadi di situ ada teman-teman bertanya tentang bagaimana kesannya, kesan kesannya, atau cerita ya, cerita unik. Yang pertama itu yang paling berkesan bagi saya itu ketika ada parade manasik haji. Nah, jadi dulu manasik haji di angkatan saya itu merupakan sebuah perlombaan, bukan hanya sebagai parade biasa. Nah, jadi perlombaan ini disertakan 10 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Dulu siswanya di TK ini tuh sangat banyak ya, bisa 100 lebih. Nah, banyak banget. Kita ada 2 shift, bisa sampai B8. Kalau sekarang hanya sampai B4. Dulu bisa sampai B8. Itu saking banyaknya ya peminatnya di TK ini dulu. Nah, ketika parade manasik haji ini kita dilatih oleh salah satu guru, ada 2 atau 3 guru. Yang paling berkesan itu ada Bu Kokom. Hai Bu Kokom. Nah, Bu Kokom ini yang mengajarkan kami bacaan-bacaan manasik haji. Hingga saat ini saya hafal beberapa bacaan manasik haji itu dari Bu Kokom, terutama bacaan sa'i ya. Kita panas-panasan, latihan di lapangan dulu untuk menghafalkan bacaan manasik haji ini. Itu yang paling berkesan sih. Dan itu juga menjadi salah satu motivasi ya, ternyata guru ini bisa menanamkan pemahaman yang dari kecil sampai sekarang tuh masih diingat, dan itu kan bermanfaat ya kan. Nah, itu dia. Itu berkesan banget itu. Nah, dulu Ibu kan sebagai murid nih dan kembali sebagai guru. Apa yang membuat Ibu yakin nih untuk memilih jalur sebagai guru TK? Saya kembali lagi menjadi guru TK di sini karena melihat bahwasannya dunia PAUD ini sangat berada di dunia yang positif ya, atau menggembirakan, menyenangkan, selalu tertawa, selalu berlari, berteriak. Nah, itu sepertinya merupakan fase yang sangat nikmat kalau misalnya kita berada di situ. Jadi saya kembali untuk menjadi guru TK, dan juga saya berkuliah mengambil jurusan PAUD melihat bahwasannya ada namanya usia golden age, di mana usia ini merupakan masa keemasan anak. Anak di sini mampu merekam lebih baik daripada usia-usia selanjutnya. Jadi seperti tadi, berkesinambungan dengan cerita yang saya katakan bahwasannya saya hafal bacaan manasik haji itu dari kecil hingga sekarang. Nah, itu dia memori rekamannya tuh lagi sangat kuat-kuatnya. Jadi kita bisa menjadi salah satu perantara untuk pemahaman kepada anak usia dini. Terus tuh apa sih motivasi terbesar Ibu nih menempuh S2 MPD di usia yang terbilang masih sangat muda, dan tantangan apa sih yang paling terasa? Menempuh
S2 di usia yang sangat muda. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan perkuliahan saya. Dan motivasi saya yang pertama adalah untuk menambah wawasan keilmuan saya yang mungkin nantinya bisa diterapkan di lembaga ini dalam praktek mengajar ataupun pemahaman keilmuan. Dan juga sebagai investasi jangka panjang ya untuk menunjang karir saya. Dan tantangan terbesarnya itu ada di mana kita sebagai guru juga sebagai mahasiswa harus bisa membagi waktu dengan baik. Di mana kita membagi waktu di kelas, di sekolah, perkuliahan dan juga kegiatan di luar sekolah tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa membagi waktu tersebut. Oh iya, anak-anak sekarang kan sangat berbeda dengan generasi ibu dulu, ya kan? Kayak dulu tuh Gen Z, sekarang Gen Alpha. Dulu tuh nggak ada gadget ya, sekarang ada gitu kan. Tantangan paling menarik apa yang ibu alami saat mengajar murid-murid di TK sekarang? Ya, betul tuh. Tadi kata teman-teman bahwasannya gadget ya sekarang itu lebih banyak digunakan anak usia dini. Nah, iya, itu atau kita sebut dengan screen time. Nah, anak-anak usia dini ini sebagian besar mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan screen time, walaupun itu ada edukasi ya di dalamnya. Terkadang mereka menggunakan pembelajaran itu menggunakan gadget, tidak semuanya tentang permainan gitu ya. Nah, jadi tantangannya di situ adalah anak ini kurang bersosialisasi, berinteraksi kepada sekitarnya. Jadi ketika mereka masuk ke dunia sekolah, dunia TK ini, anak ini sulit bersosialisasi misalnya ketika baru datang tidak bisa ditinggal bundanya atau udah sekian berapa bulan masih belum mendapatkan teman. Nah, itulah tantangan bagaimana kita bisa membantu anak usia dini ini untuk menstimulus kemampuan sosial emosionalnya. Nih, bagaimana sih Ibu nih bisa menyesuaikan atau pendekatan nih supaya mereka tuh nyaman dan semangat belajar nih Bu? Gimana Bu? Nyaman dan semangat ya harus ya. Kalau anak TK ini mudah bosan. Kalau kita ulang-ulang terus materinya, dia mudah bosan. Jadi kita sebagai guru ini berusaha untuk memberikan yang terbaik. Seperti di kelas saya menyiapkan beberapa kegiatan. Nah, hal ini disiapkan karena anak usia dini ini individu yang unik. Kita menyiapkan pendekatan yang berdiferensiasi, yaitu menurut kesenangan mereka apa, kemampuan mereka apa, minatnya apa. Tetapi tetap mengingat bahwa berbagai macam kegiatan ini tetap dalam satu tujuan. Seperti itu. Berarti oh ya, setiap guru kan pasti punya prinsip tuh ya. Prinsip utama apa yang ibu terapkan atau yang ibu pegang dalam mengajar anak usia dini tuh? Dan bagaimana sih praktiknya di kelas gitu? Prinsip yang saya pegang selama mengajar di TK ini yaitu setiap pembelajaran atau pemahaman yang kita berikan kepada anak harus berbentuk kontekstual. Nah, dan relevan dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya kita ingin mengenalkan tentang binatang. Nah, kita mengenalkan tentang harimau. Nah, di lingkungan sekitar anak ini tidak ada harimau. Jadi alangkah baiknya kita untuk mengenalkan anak yang lebih sederhana seperti kita mengenalkan kucing. Nah, kucing ini bisa kita lihatkan langsung tempat tinggal kucing, makanan kucing, kucing ada kakinya berapa, berbulu, seperti itu. Kita bisa mengenalkan dengan hal-hal yang nyata, kontekstual kepada anak usia dini. Terus nih Bu, nilai atau karakter apa sih yang paling penting ditanamkan anak pada usia dini atau sejak TK? Dan itu kenapa Bu? Karakter yang paling penting ya, nilai karakter yang paling penting menurut saya itu adalah pemahaman tentang adab. Kenapa adab? Karena adab ini merupakan sebuah fondasi dasar untuk anak TK, untuk anak usia dini di kehidupan mereka selanjutnya. Setidaknya mereka bisa mengucapkan salam kepada orang tuanya ketika pergi dan pulang sekolah, bisa mengucapkan salam kepada gurunya ketika datang dan pulang sekolah, dan juga adab ketika makan dan minum. Mereka harus membaca doa dahulu, duduk kalau makan tidak boleh berdiri atau berlari, seperti itu. Dan yang paling kita sering terapkan di lembaga ini adalah untuk mengucapkan dan menerapkan 4 kata ajaib seperti tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Itu semua kita lakukan
dan kita terapkan secara langsung. Misalnya seorang anak ini ingin minta tolong nih bukain permennya, tapi dia langsung bilang, "Ibu bukain." Nah, itu kan kurang enak nih dengernya. Jadi kita kasih pemahaman, coba bilang, "Ibu tolong bukain." Nah, seperti itu. Itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan adab yang baik kepada anak usia dini. Gitu. Kan dari tadi kita udah ngebahas anak TK nih ya. Ibu sendiri nih sekarang kembali mengabdi di tempat yang sama tempat dulu Ibu belajar nih ya. Apa makna alumni bagi Ibu? Saya kembali lagi ya ke lembaga ini, ke TK khususnya, di mana saya sempat belajar dan sekarang saya mengabdi dan menjadi alumni dengan posisi sebagai guru. Maknanya alumni bagi saya adalah syukur dan pengabdian. Syukur saya ucapkan, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengabdi kembali di lembaga ini khususnya di TK, dan mengabdi kepada lembaga ini bersama guru-guru yang sudah dulunya memberikan pemahaman, pendidikan, dasar-dasar kepada saya. Ada nggak sih Bu proyek atau ide yang ingin banget Ibu wujudin nih di TK Nurul Jadid ini? Kalau ide banyak ya. Kalau ide dan proyek, proyek mungkin ini sebagai salah satu ide tadi. Saya ingin itu ada namanya sentra pembuatan, ada sentra daur ulang, ada sentra pembuatan bahan daur ulang, di mana anak-anak usia dini diajak untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian kita mengedukasi untuk anak usia dini bahwasannya barang bekas ini tidak begitu saja bisa kita buang, tapi bisa kita manfaatkan. Nah, dalam pemanfaatannya ini bukan hanya sekedar pemanfaatan, kita bisa membantu melatih motorik anak seperti menggunting, menempel, mewarnai, seperti itu. Jadi lebih bermanfaat karena kan ya namanya anak usia dini. Sekarang juga anak yang jenjangnya lebih tinggi juga langsung buang aja ya kan barang-barang bekas itu. Kalau selain itu juga nanti kreativitasnya tertuangkan ke dalam seni yang mereka buat. Mereka imajinasinya tinggi, kreativitasnya tinggi, cuman ya itu kadang-kadang di luar nalar kita ya. Di meja, di dinding, semuanya kalau anak usia dini. Di mana mereka bisa berkarya, disitulah mereka membuat. Iya betul. Oh iya Ibu, bisa nggak sih ceritain satu momen yang paling lucu, mengharukan atau unik dengan murid yang sampai sekarang masih Ibu ingat nih? Momen lucu, unik, banyak ya. Anak-anak ini kan selalu lucu ya dengan karakteristik mereka yang memang unik. Nah, jadi di mana suatu hari itu kita belajar tentang bermain peran. Nah, anak-anak diminta untuk memilih peran apa yang ingin mereka lakukan. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter atau guru. Nah, ketika di guru ternyata mereka mengambil peran itu, posisinya itu saya, gurunya. Nah, jadi mereka mencontohkan, misalnya saya sering setiap pagi mengatakan anak ibu. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka melatih atasil, ini namanya A. Nah, mereka mencontohkan semua apa yang saya lakukannya, dan saya ternyata anak-anak ini merekam ya, walaupun mereka responnya biasa aja, ternyata mereka merekam apapun yang kita lakukan. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip bagi saya untuk menjaga sikap di depan anak-anak kita semuanya. Oh, jadi kayak kita dapat satu momen lucu sekaligus dapat kayak Belajar. pembelajaran di Dia dalamnya. Nih Bu, kalau misalnya nih anak-anak TK Ibu atau orang tua dari anak-anak TK atau anak-anak muda yang ingin menjadi guru, apa sih pesan yang pengen kali Ibu sampein kepada penonton? Pesan Ibu untuk anak-anak semua, teruslah bermain dan teruslah bertanya kepada semua orang yang anak-anak Ibu percayai, semua orang yang anak Ibu merasa aman, karena masa anak usia dini ini merupakan masa anak Ibu untuk bebas bertanya, untuk mengetahui apapun yang ingin anak Ibu ketahui. Dan untuk orang tua, ayah bunda, mari kita bekerja sama. Di sini kami mengajar, ayah bunda di rumah mendukung kelangsungan pembelajaran ini dengan baik, dan jangan pernah untuk membandingkan prestasi ataupun keberhasilan anak kita dengan keberhasilan anak-anak lain yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir untuk teman-teman yang ingin mengambil profesi ini, yang ingin menjadi guru, ingat kita bukan hanya sekedar mengajar. Kita sebagai guru di sini, khususnya guru TK, menjadi penanam benih karakter, pendidikan,
pada anak usia dini. Jadi tidak hanya sekedar mengajar lalu pulang. Tolong pikirkan baik-baik bagi yang ingin menjadi guru TK, karena kita harus memiliki kesabaran yang sangat luas. Wow. Menyentuh banget. Iya sih. Kan dari tadi nih Ibu udah cerita nih kan pengalaman Ibu, kenapa dan bagaimana gitu. Melihat perjalanan Ibu yang sejauh ini, apa visi atau harapan terbesar Ibu untuk pendidikan anak usia dini? Harapan saya untuk anak usia dini, yang pertama, jangan jadikan TK ini hanya untuk sebagai persiapan masuk SD atau sekedar hanya mengisi kekosongan anak usia dini ya. Saya berharap ayah bunda semuanya berkesadaran untuk menjadikan pendidikan anak usia dini ini sebagai kehidupan dasar mereka, seperti penyelesaian masalah dalam kehidupannya, melatih sosial emosional mereka, melatih mereka untuk berinteraksi dengan sekitarnya, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan yang penting sekolah, yang penting ada kegiatan, begitu. Oke, sekarang nih pertanyaan nih Bu, gimana sih cara Ibu tuh mengatasi, mungkin kadang-kadang kan capek nih karena anak usia dini tuh mungkin aktif, itu gimana cara Ibu tuh biar ngerasa tuh gak capek lagi? Oh kayak ngehilangin capek gitu. Iya. Takutnya kan kayak orang tua nih, biasa kalau udah capek terus dipendem terus meluap kan jatuhnya emosi, nanti kena ke anak-anak nih. Gimana sih cara ngatasin itu biar tidak terjadi kekerasan atau kita biar nggak nyentuh anak nih, biar nggak marah ke anak gitu. Yang pertama yang harus diingat bahwasannya anak itu bukan anak kita, itu anak orang ya. Nah itu kita harus ingat tuh. Kalau kita udah ingat itu anak orang, pasti kita nggak akan berani menyentuh ya. Dan emosi itu juga kita, ya namanya manusia terkadang lagi emosi, lagi ada masalah segala macam ya, mau tidak mau dan sangat harus untuk kita kontrol ketika menghadapi anak-anak. Misalnya kalau kita lagi banyak masalah, mungkin kita memberikan pembelajaran kepada anak usia dini ini, yaudah nak ini belajarnya ini, mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu di meja, tapi tidak langsung berinteraksi kepada anak yang sangat banyak gitu. Setelah kita menjelaskan, memberi materi, ya sudah, kita kasih pembelajarnya, kita duduk di meja. Ya mau tidak mau kita harus kembali dengan posisi yang normal, kondisi yang normal. Nggak bisa kita meluapkan emosi kita kepada anak-anak, karena anak usia dini itu nggak akan ngerti. Nah, jadi kita harus yang memberikan pengertian kepada diri kita ya, seperti itu. Duh gak kerasa ya Ika, waktu terus berjalan nih, udah masuk ke penutupan aja, perasaan tadi masih pembukaan nih. Iya lagi, kalian pada nyangga nggak kalau ternyata kita udah mau penutupan nih. Udah banyak banget ilmu yang kita terima dari Bu Vika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berkarya Tetap beradab dan terus menginspirasi Bersama bersama Media Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.